Cancer. Maaf, langsung aja gue minta maaf. Karena kenapa telat, ya kan? Karena Cancer dan Scorpio filenya damage, hancur, rusak, nggak tahu kenapa audionya, asli audio video semuanya kepotong. Taruhlah videonya 20 menit, yang bisa ketonton cuma 7 menit gitu kan. Jadi gue harus ulang semuanya, jadi makanya kalian dapat yang terakhir. Terus ini karena HP gue lagi ruwet lagi balelo, jadi kemungkinan gue udah nggak bisa ngedit lagi pakai HP. Mungkin suara gue kecil, ya gue nggak bisa naikin mengoptimalkan audio gue. Jadi gue mohon kemakluman kalian dan pengertian dari kalian, ya. Lagi berusaha untuk beli HP baru. Dari kemarin yang gue punya masalah dengan HP itu, ya. Sebenarnya gue coba gimana caranya modifikasi, gue riset dan segala macam, akhirnya gue nggak perlu beli, ya, karena duitnya juga nggak ada. Jadi tapi kayaknya sekarang udah mentok, memori juga rusak, nggak bisa diapa-apain, ya. Jadi pilihan gue cuma satu, kudu ganti, kudu lem biru, ya. Lempar, beli baru. Oke. Gue pakai The Muse Tarot. Oh iya, lu udah tahu ya, kalian mungkin udah nonton yang elemen waternya, ya. Kenapa gue pakai The Muse? Karena purnama di Cancer itu sangat divine feminine, yin side. Jadi gue pakai The Muse. The Muse yang sangat feminin juga. Dampak purnama di Cancer untuk Cancer di tahun 2021 awal, gue akan tarik 8 kartu aja dan akan gue tutup dengan Oracle Cards dari Mystical Wisdom dan Goddess Guidance. Page of Swords kebalik. Strength. Ace of Pentacles. Knight of Swords. The Sun. The Magician. Mantap. Nine of Wands. Out. The Devil. The World kebalik. Energinya Aquarius. Sesuatu yang kelar, sesuatu yang sudah berakhir, tapi kalian masih belum mau mengakhiri, kurang lebih begitu. Ini alam bawah sadar kalian. Aquarius. Buat kalian Cancer, ini tentang berbagi, transformasi, tentang sharing, tentang joint venture, merging, ya, partners resources, share finance, sex dan intimacy, warisan, properti, misteri, yang sudah berakhir tapi kalian belum mau mengakhiri gitu, ya. Termasuk komunikasi. Seperti layaknya denial, ya, kalian masih belum bisa menerima kalau sesuatu itu sudah berakhir. Six of Cups, tentang masa anak-anak kalian, Mungkin kalau anak-anak sudah gede, kalian belum bisa menerima, ya. Kalau anak-anak kalian udah gede,
Kalian udah nggak bisa ngatur lagi karena mereka sudah menjadi individu yang utuh, yang mereka punya kehidupan mereka sendiri, bukan lagi di bawah kuasa kalian untuk mengontrol mereka, atau tentang masa anak-anak kalian atau past life connection ya, tentang soulmate dan segala macam. Yang gue bisa ngomongin tentang Six of Cups ya, itu biasanya berhubungan dengan karma. Segala trauma kita masa kecil ya, yang kita bawa hingga besar, yang kemungkinan sangat ngefek di saat kita ketemu dengan soulmate atau twin flame kita. Masa kanak-kanak, karma kita di masa kanak-kanak itu muncul lagi, yang kita harus kelarin. Dan biasanya kalau belum punya anak. Nah, kalau udah punya anak, biasanya itu juga tercerminkan pada anak-anak kita, karma itu. Three of Cups, energinya gosip, energinya bersenang-senang, energinya pihak ketiga, energinya reuni, rekonsiliasi. Selingkuh. Four of Wands, fondasi, struktur, komitmen, kemapanan, properti. Dan Five of Swords. Gila, Five of Swords itu hampir semuanya loh, hampir semuanya dapat Five of Swords. Di saat kita mulai membatasi, udah waktunya kita membatasi hal-hal yang memang sudah tidak selaras lagi dengan siapa kita, dengan jati diri kita, atau membatasi, memfilterisasi gitu, memfilter segala hal yang memang sudah kita tidak butuhkan lagi atau tidak berguna lagi, nggak ada manfaatnya lagi. Kita harus kelarin. Queen of Swords, energi Libra. Di home and family dan akar, roots, dan perasaan kalian sendiri, dan juga hubungannya tentang wanita dalam hidup kalian, ibu, nenek, anak perempuan, saudara, sahabat perempuan ya. Di situ ada kebenaran yang harus kita hadapi, kita ucapkan, dan jangan ragu dalam mengambil keputusan atau mengkomunikasikan sesuatunya. Libra. Oke. Ace of Cups. Karena ada peluang cinta. Ada peluang cinta baru. Ini home and family sih ya. Libra itu buat kalian home and family. Dan Cancer. Purnama bulan itu, purnama di Cancer itu adalah bulan di rumah kalian sendiri. Ada ending tentang image kalian sendiri, jati diri yang kalian sedang bentuk, bangun, itu ada ending di situ. Bagaimana kalian menyikapi apapun yang kalian rasa. Queen of Cups, energi kalian sendiri. Karena pada dasarnya Cancer itu sangat sensitif, sangat sensitif. Bucin pertama tuh Cancer buat gue. All about love. Dah, itu aja para bawah sadar. Kartu pertama kalian yang penting dan sangat mempengaruhi situasi kalian, Page of Swords kebalik. Kalian udah gak mau peduli lagi. Kalian udah gak mau melakukan riset. Kalian udah gak mau tahu. Ya. Tentang apa sih itu kebenaran gitu. Tentang, kalian udah gak peduli. Kalian udah gak mau tahu. Kalau emang itu kebenaran ya udah.
The Sun. The Sun itu ada di Capricorn. Masih di Capricorn. Ini tentang relationship kalian. Ada terang di situ. Ada happiness, ada kebahagiaan di relationship kalian. Apapun yang terjadi, ya, itu tidak akan mengubah kebahagiaan kalian dalam relationship. Kalian udah nggak peduli, kalian udah nggak mau tahu gitu. Kalian, pikiran kalian, perspektif kalian itu tidak mudah dicemari oleh opini-opini orang atau keadaan, situasi yang ada. Itu tidak akan mengubah kebenaran, tidak akan mengubah kebahagiaan kalian. Keren. Dan itu juga yang mungkin akan memberi dampak pada income kalian sendiri, pekerjaan kalian, ya. Kalian bisa jadi lebih fokus, kalian akan lebih bersinar gitu, karena kalian lebih fokus pada value, pada value yang kalian berikan gitu. Karena kalian sudah memiliki kebahagiaan itu gitu. Jadi apa yang bisa, kerennya kebahagiaan itu adalah, ya, di saat kita happy gitu, di saat kita bahagia, apapun yang kita lakukan menjadi kehidupan gitu, memotivasi untuk kehidupan yang lain gitu. Ya, terang itu sendiri. Strength. Apapun opini orang lain, apapun pendapat orang lain, kalian diminta untuk sabar dan kuat. Tentang pekerjaan kalian, prioritas kalian, tentang apa, prinsip-prinsip yang kalian pegang, kalian udah nggak mau menggubris gitu. Kalian udah nggak mau menggubris apa kata orang. Gue ngelakuin apapun yang memang gue butuh lakukan, titik. Menurut orang gue salah, gue nggak mau tahu gitu. Dan kalian merasa sanggup untuk menciptakan, mewujudkan, merealisasikan apapun yang memang kalian, itu menurut kalian, apapun mimpi kalian, apapun ideal kalian, apapun yang kalian ingin wujudkan, kalian mampu. Energinya Mercury, The Magician. Mercury di Capricorn. Relationship. Dan hari ini kebetulan Mercury itu konjang Pluto. Jadi akan ada pergeseran nilai tentang bagaimana kita, perspektif kita, pola pikir kita, bahkan cara kita berkomunikasi. Kita lebih menganalisa mungkin ke dalam, ya. Bagaimana kita perspektif kita, persepsi kita dalam keseharian kita, ya kan? Dalam perilaku kita. Dan bagaimana kita berkomunikasi. Kita akan lebih menggunakan, mencerna kata-kata kita sendiri, supaya di saat kita berkomunikasi itu lebih punya bobot gitu loh. Ace of Pentacles. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, yang nyata. Komitmen, kontrak kerja, rumah. Nine of Wands. Kalian sudah di ujung jalan. Karena kalian sudah di ujung jalan, kalian sudah harus, ya, kalian sudah dipaksa untuk memulai sesuatu yang baru, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Mungkin lepas dari kebiasaan-kebiasaan lama, lepas dari apapun yang kalian lagi lakukan sekarang, ya, mungkin berbeda. Karena Nine of Wands itu dari ujung jalan, kalian diminta untuk melepaskan semua yang memang sudah
kalian pelajari, pahami, alami, lepaskan itu semua gitu. Di saat kita menjadi master akan suatu hal, pada titik tertentu kita memang harus bisa melepaskannya dan memulai lagi sesuatu yang baru, yang lain baru. Karena tendensinya di saat kita diam pada satu titik, kita akan jadi busuk, menjadi bodoh lagi, walaupun kita melakukan hal yang sama sebagai profesional. Knight of Swords, energi Gemini. North Nodes di Gemini. Dan itu energi, itu tentang fast communication, juga tentang kebenaran itu sendiri. Energi Gemini itu kebiasaan kita sehari-hari, kesehatan kita, bagaimana kita mengungkapkan kebenaran. The Devil, segala sesuatu yang mengikat kita. Yang paling sering sih zona nyaman kita. Zona nyaman kita tuh apa sih? Ya kebiasaan kita. Bangun tidur, ngopi, kebiasaan. Seakan-akan kita terikat untuk bangun kok, nggak bisa bangun, nggak bisa melek sebelum kita minum kopi. Contoh, The Devil. Ini juga tentang ego, pride, material, possession, nilai-nilai kita sendiri, segala sesuatu. Capricorn itu ya relationship yang toxic sih, karena the devil is toxic, poison. Mungkin kalian punya relationship, any kind of relationship ya, entah itu sahabat, orang tua, anak, ya, yang toksik hubungannya. Bahkan mungkin spouse ya. Gue pengen klarifikasi, dan kalian akan mengungkapkan itu, mengkomunikasikan itu. Gue pengen klarifikasi the devil. Seven of Pentacles, Five of Pentacles, Queen of Cups, energi kalian sendiri. Knight of Pentacles, energi Virgo. Ya, itu tentang mindset dan pola pikir kalian sendiri yang mengikat kalian sendiri. Perspektif kalian dalam melihat segala sesuatu, dalam bagaimana kalian menganalisa, bagaimana kalian berkomunikasi secara detail. Ya, ada semacam konflik batin karena perspektif yang lama itu kayaknya udah nggak berlaku lagi, udah nggak selaras. Hangman, energi Pisces, yang sekarang ada di rumah ketiga, rumahnya Mercury. By the way, Pisces buat Cancer itu ada di segala sesuatu yang berjarak, di segala sesuatu yang baru, di segala sesuatu yang asing. Filosofi dan wisdom, juga spiritual, agama, perbedaan budaya. Yang jelas Hangman itu adalah energinya tentang segala sesuatu yang closure, ending. Cuman kalian membeli waktu untuk memperpanjang gitu, memperpanjang waktu dengan dalih untuk melihat dari perspektif yang berbeda, untuk menangkap, untuk mendapatkan wisdom ya, wisdom atau filosofi yang lebih. Ini sekarang tentang higher education juga. Jadi kalian diminta, ini perspektif yang lama emang sudah saatnya untuk dikubur, ditinggalkan. Dan Neptune itu square nodes Gemini.
ending. Gemini itu kan di rumah ke-12 kalian, tentang ending. Memang sudah takdirnya kalau sesuatu, dan rumah ke-12 itu rumah Pisces. Perspektif yang lama itu adalah limiting beliefs kalian, alam bawah sadar kalian yang memang menjadi karma kalian sendiri, kalian harus tuntaskan. Ya, perspektif lama tentang komitmen, tentang kemapanan, stabilitas, tentang struktur, tentang authority, tentang tradisi bahkan. Ten of Swords. Diri kalian yang lama itu udah nggak sesuai. Jati diri kalian yang lama itu udah nggak sesuai dengan apa yang kalian rasa. Ten of Swords. High Priestess, energi Pisces lagi. Ada hening di situ, ada rahasia, ada yang terpendam. Ada yang tidak dikomunikasikan, jelas. Dan the devil, ya, itu alam bawah sadar dari the devil tadi itu semuanya. Tentang perspektif kalian dan mindset kalian sendiri. Seven of Pentacles, kalian baru keluar dari kegelapan menuju ke terang, atau kalian baru saja keluar. Jadi kalian masih dalam transisi. Five of Pentacles, emotionally lost. Enggak emotionally lost, maksudnya lebih ke segala yang berharga. Pentacles, values ya, bernilai, yang kalian kehilangan gitu. Kalian merasa abandon itu apa sih? Merasa ditinggalkan, merasa kesepian. Queen of Cups, sepi. Kalian, yang mengikat kalian, zona nyaman kalian itu adalah kalian masih di zona transisi. Kalian masih di transisi di antara gelap dan terang. Kalian masih nggak tahu. Kalian masih merasa tersesat gitu, kesasar dengan energi Five of Pentacles. Kalian masih merasa kesepian. Dan kalian diminta untuk mampu menjaga, taking care of yourself. Dengan energi Queen of Cups, ya, kalian diminta untuk nurturing yourself more. So, instead of taking care of others, daripada mikirin orang lain, coba mikirin diri sendiri dulu. Oke, dari Mystical Wisdom, pelajaran pemahaman apa yang Cancer harus hadapi di bawah pengaruh purnama di Cancer di tahun 2021 ini. Pelajaran pemahaman apa yang harus dihadapi Cancer di tahun 2021 awal ini di bawah pengaruh purnama di Cancer. Nggak keluar. Originality, place your own trail. Kalian diminta untuk napak tilas, untuk melihat lagi jati diri kalian sendiri yang terbentuk sampai sekarang itu karena apa. Jadi kalian diminta untuk melihat ke belakang lagi, kenapa kalian menjadi kalian yang sekarang. Karena disitulah kalian bisa melihat keunikan kalian. Competition, summon courage and self confidence. Kumpulkan keberanian dan kepercayaan diri kalian
untuk menjadi diri kalian sendiri tanpa harus bergantung pada pengakuan dari sekitar. Dari Goddess Guidance, Oracle Card, bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Cancer di tahun 2021 awal ini di bawah pengaruh pertama di Cancer. Bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Cancer di awal tahun 2021 ini di bawah pengaruh pertama di Cancer. Banyak kan. Bagaimana spirit sangat membantu dan membimbing Cancer di awal 2021 setelah dengan pengaruh pertama di Cancer. Kayaknya nggak keluar, gue pilihin aja ya. Guiding children, you are good at helping, counseling, and healing children. Use your skill to help children now. Kalian itu sangat berbakat dalam membantu, menasehati, mengarahkan, dan menyembuhkan anak-anak. Gunakan keterampilan kalian untuk membantu anak-anak sekarang. Endings and beginning. Yang lama memang harus dilepaskan, apapun itu yang dibilang lama ya. Apapun yang lama harus dilepaskan supaya energi yang baru bisa masuk. Kalau kalian baru pindah rumah, contoh aja, kalau kalian baru pindah rumah ya, tapi kalian masih berpikir tentang segala network, lingkungan, dan segala macam yang di tempat lama ya, kalian nggak akan bisa masuk menjiwai tempat yang baru gitu aja. Dan itu juga berlaku buat pekerjaan, apapun lah ya, termasuk relationship itu sendiri. Oke Cancer, semoga berguna, resonates ya, bermanfaat. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau belum subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya, masih di bulan Januari. Selamat tahun baru ya. Dah.